Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kowi Nurudin, nomor absen 26 dari kelas 11 DJKT. Saya di sini akan menjelaskan tentang organisasi semi militer pada masa kependudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama yaitu ada Seinendan, yang kedua ada Keibodan, yang ketiga ada Fujinkai, yang keempat ada Suishintai, yang kelima ada Seishintai, dan yang keenam ada Hizbullah. Nah, yang pertama yaitu ada Seinendan. Seinendan adalah sebuah organisasi barisan pemuda yang dibentuk pada tanggal 9 Maret 1943 oleh tentara Jepang di Indonesia. Tujuan dari organisasi Seinendan ini adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Akan tetapi, maksud yang sebenarnya ialah untuk mempersiapkan pemuda Indonesia untuk membantu militer Jepang untuk menghadapi pasukan sekutu. Organisasi ini bercorak semi militer. Organisasi ini di bawah kepemimpinan Gun Saikan. Sebelumnya, Seinendan tercatat memiliki anggota sebanyak 35.500 orang pemuda dari seluruh Jawa. Jumlah ini berkembang menjadi kira-kira 500.000 orang pemuda pada akhir masa pendudukan Jepang. Seinendan kemudian dibubarkan pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 1943. Hal ini diakibatkan karena Seinendan lebih menguntungkan Indonesia dibanding Jepang. Akhirnya, Jepang memutuskan untuk membubarkan organisasi Seinendan. Yang kedua yaitu ada Keibodan. Keibodan adalah organisasi bentukan Jepang yang juga disebut barisan pembantu polisi atau laskar penjaga keamanan rakyat. Keibodan dibentuk pada tanggal 29 April 1943 bersama dengan Seinendan yang dipimpin oleh Gun Saikan. Tujuan pembentukan Keibodan adalah untuk membantu polisi Jepang pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Tapi di balik itu semua terselip niat Jepang untuk memiliki cadangan pasukan saat perang melawan sekutu. Keibodan di Sumatera dikenal dengan nama Bogodan, sedangkan di Kalimantan lebih dikenal dengan nama Sameo Konen Hokokudan. Pembina Keibodan disebut dengan Keimubu atau Departemen Kepolisian. Keibodan beranggotakan para pemuda yang berumur 20 sampai dengan 35 tahun yang kira-kira berjumlah 1 juta orang pemuda. Seperti Seinendan, Keibodan dinilai terlalu menguntungkan bagi Indonesia, sampai akhirnya mereka dibubarkan pada tahun 1945. Yang ketiga yaitu Fujinkai. Fujinkai awalnya bagian wanita dari organisasi Putra. Setelah Putra dibubarkan, Jepang mempertahankan bagian wanitanya. Bagian wanita itu dibuat organisasi sendiri pada Agustus 1945 bernama Fujinkai. Selain beranggotakan para ibu, Fujinkai juga punya bagian pemudi yang bernama Joshi Sametai. Anggota Fujinkai terdiri dari para gadis yang berusia di atas 15 tahun. Fujinkai bertugas meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Anggotanya menggelar kegiatan pendidikan dan kursus khusus. Anggota Fujinkai dilatih membuat dapur umum dan pertolongan pertama. Mereka juga melakukan kinrohoshi atau kerja bakti, wajib kerja tanpa upah. Para wanita dikerahkan bercocok tanam, sebab para pria yang tadinya menggarap ladang dikerahkan untuk urusan militer. Anggota Fujinkai juga diminta mengumpulkan dana wajib. Dana wajib ini berupa perhiasan, bahan makanan, hewan ternak maupun keperluan lain yang bisa digunakan untuk membiayai perang Jepang. Ketika situasi perang memanas, Fujinkai juga diberi latihan militer sederhana. Bahkan pada April 1944, Fujinkai membentuk barisan wanita istimewa yang disebut sebagai Barisan Sri Kandi. Yang keempat yaitu Suishintai. Barisan pelopor atau Suishintai adalah sayap pemuda dari Jawa Hokai yang dibentuk pada Agustus 1944 oleh Insinyur Soekarno. Barisan pelopor dipimpin oleh IR Soekarno, Sudiro, DR Moewardi, RP Suroso, Woto Iskandar Dinata, dan DR Buentaran Martoatmojo.
Seragam barisan pelopor tidak mengenakan seragam khusus layaknya sebuah pasukan, tetapi hanya menggunakan lencana kepala banteng di dalam lingkaran yang dipasang pada baju bagian dada sebelah kiri sebagai ciri khasnya. Pada tahun 1945, anggota laskar ini kurang lebih ada 60.000 orang pemuda. Jumlah anggota yang hanya bisa diimbangi dan dikalahkan oleh Pesindo, Pemuda Sosialisasi Indonesia, Hizbullah, Maisumi, dan Laskar Rakyat Murba. Setelah kemerdekaan, organisasi ini dikenal dengan nama Barisan Banteng. Barisan ini dikerahkan untuk mendengarkan pidato dari pemimpin-pemimpin nasionalis. Selain itu, mereka dilatih untuk menggerakkan massa yang banyak, memperkuat pertahanan militer, dan melakukan kegiatan untuk kesejahteraan rakyat. Melalui barisan pelopor, golongan muda terpelajar berusaha mengorbankan semangat rakyat dalam membela tanah air dan meningkatkan rasa persaudaraan untuk menguatkan perlawanan. Yang kelima yaitu ada Seisintai dan Gogukotai. Akibat terdesak karena kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, Jepang akhirnya membentuk Gogukotai dan Seisintai dengan tujuan untuk memperkuat pertahanan posisinya di wilayah Indonesia. Organisasi ini berisikan para pemuda, pelajar, hingga mahasiswa untuk diberikan pelatihan militer. Seisentai adalah organisasi semi-militer yang berisi anak-anak SD, sementara Gogukotai adalah organisasi yang berisi anak-anak sekolah menengah. Kedua organisasi ini dibentuk untuk cadangan bala bantuan pertahanan militer Jepang. Yang terakhir yaitu ada Hizbullah. Hizbullah atau Laskar Hizbullah adalah laskar pejuang yang aktif selama masa perang kemerdekaan Indonesia. Hizbullah terbentuk pada tanggal 8 Desember 1944 oleh pemerintahan pendudukan Jepang dengan nama Kaikyo Seinente Shinta, yang artinya yaitu pasukan sukarela pemuda Islam. Hizbullah didirikan sebagai pasukan cadangan bagi pembela tanah air atau PETA dengan anggota yang terdiri dari pemuda-pemuda muslim. Berbeda dengan PETA yang berada di bawah komando Angkatan Darat Kekaisaran Jepang, komando Hizbullah terletak pada Partai Masyumi. Oleh karena itu, Hizbullah tidak ikut dibubarkan sebagaimana PETA ketika Jepang menyerah kepada sekutu pada bulan Agustus 1945. Selepas peristiwa proklamasi, Hizbullah turut berjuang mempertahankan kedaulatan Indonesia yang baru berdiri bersama militer serta laskar-laskar lain, hingga seluruh kekuatan bersenjata Indonesia dilebur menjadi Tentara Nasional Indonesia pada tahun 1947. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mungkin itu karena kurangnya wawasan saya dan juga kurangnya sumber informasi. Sekian dan terima kasih.